Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati ayunina wa muqtadana wa mustafana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa sahibil hujajil qati'ati wal barahin wa ala alihi al mutahharin wa ashabihi al akramin wa tabi'ina lahum bi ihsanin min yawmina hadha ila yawmil liqa'i waddin. Wa qala rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر الحاضرين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada doa, di mana dalam doa tersebut saya langsung ingat dari sebuah kejadian yang terjadi kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam doa tadi yang berbunyi, Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha. Saya teringat yang dimana doa ini mempunyai makna di akhir, ya Allah, janganlah engkau keluarkan kami, berdirikan kami, pulangkan kami dari tempat ini kecuali engkau sudah tunaikan hajat kami. Kita kan punya hajat banyak. Anak muda pengen kawin, yang sudah kawin yang sudah kawin pengen dua, yang sudah kawin pengen punya anak, sudah punya anak pengen punya rumah, sudah punya rumah pengen punya mobil, sudah punya mobil pengen nambah mobil, pengen nambah rumah. Saya langsung teringat ada seorang sahabat Nabi bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau itu khadimnya Nabi Muhammad. Khadim Nabi itu banyak. Di antaranya adalah Anas bin Malik yang terkenal. Tapi ada satu khadim Nabi, kalau Anas bin Malik itu biasa masuk-masuk ke rumah Nabi karena masih kecil. Umurnya pada saat itu masih berumur 9-10 tahun. Tapi kalau Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini, beliau pemuda, sama seperti anak-anak muda ini tadi, termasuk min ahli suffah. Ahli suffah itu yang tinggal di masjid Nabi, jumlahnya 300, nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, kerjaannya cuman i'tikaf di masjid, sholat, baca Quran, ada panggilan jihad berangkat, makan ya nunggu kalau ada sahabat baik kemudian nganterin makanan, makan, kalau enggak makan. Berasal dari kota-kota jauh, di antaranya pimpinan mereka yang sering kita dengar ashabus suffah itu adalah Abdurrahman bin Sakhr atau terkenal dengan Abu Hurairah. Jadi
Si Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini kerjaannya khidmah sama Nabi. Kalau Rasulullah malam mau wudu, mau ke kamar mandi, yang nyiapkan airnya dia. Siang mau wudu, siapkan air, si Rabi'ah ini tadi khidmah sama Nabi luar biasa. Masih muda, sama kayak anak-anak muda sekarang ini, umur 16 tahun 17 tahun dia. Kemudian suatu saat dia ambilkan air untuk Nabi Muhammad berwudu, karena Rasulullah melihat dia khidmah luar biasa. Nabi bertanya kepadanya, "Sal ya Rabi'ah." Minta wahai Rabi'ah. Kamu ada hajat enggak? Saya doakan. Ada hajat enggak? Saya doakan. Namanya juga doa Nabi. Begini khusus lagi buat si Rabi'ah. Langsung tembus mungkin ya. Kalau kamu minta doa apa? Kalau kita ditanya sama kiai, kamu pengen apa? Paling iya kiai, pasar sepi, pandemi, yang mana? Ini konveksi kembang kempis, jualan lagi sepi. Yang satu lagi, paling kita yang tanya kita dunia. Atau yang baik, ya saya pengen masuk surga gitu ya. Itu yang baik. Jadi gak kepikiran dia itu pikiran daripada Tapi Rabi'ah enggak punya rumah, enggak punya mobil, enggak bisa makan, baju ya 1-2, tinggalnya di masjid. Ditanya oleh Nabi, kamu pengen apa Rabi'ah? Enggak bikin rumah, enggak pingin kendaraan, enggak pingin apapun, bahkan surga saja enggak kepingin. Kalau cuma sekedar surga enggak mau. Dia cuma minta, ya Rasulullah, as'aluka murafagataka fil jannah. Nabi, saya ingin nanti saya bisa bareng denganmu di surga. Kalau cuma surga nggak mau, nggak surga bareng sama Nabi. Jadi minta hajatnya itu masih muda. Tuh kalau anak muda sekarang lagi syahwat-syahwatnya, paling mintanya, ya Rasulullah saya minta istri yang cantik, yang putih, yang kaya, anak tunggal. Bapaknya mau mati, warisannya banyak. Kita begini gitu. Ini anak muda, kalau sudah tua umur 60 mungkin dia minta surga. Subhanallah. Kenapa cintanya mereka kepada Nabi Muhammad? Makanya pantas kalau seandainya mereka itu tidak pernah merasakan berada di dunia pada saat hidupnya Nabi Muhammad. Rasulullah itu ketika masih hidup, para sahabat itu merasa mereka berada di surga, gak merasa di dunia. Begitu Nabi Muhammad wafat, kolaps mereka. Sayyidina Umar kolaps, Sayyidina Ali kolaps, Sayyidina Abu Bakar saja yang masih tenang. Andaikan kita cinta kepada Nabi seperti ini, bingung kita ini sekarang. Benarkah kita cinta kepada Rasul? Bingung kita sekarang. Benarkah kita itu mendambakan Nabi Muhammad? Benarkah kita itu ingin melihat wajah Nabi Muhammad? Benarkah kita ingin untuk bisa digandeng tangan kita dengan Nabi Muhammad? Pernahkah kita sudah berumur 30, kalau saya 38 tahun, tapi wajah memang masih 25. Kalau saya sebelahan dengan Gus ini masih kelihatan muda saya.
Tapi kita umur 30, 40, 50, 60, Pak. Pernahkah kita bermimpi wajah Nabi? Pernahkah kita melihat bagaimana keelokan daripada Rasul? Sampai kapan kita tidak bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad? Kita hadir banyak majelis zikir, kita hadir banyak majelis maulid, kita hadir mengundang Nabi. Tapi kapan kita diundang oleh Nabi Muhammad SAW? Kapan kita tiba-tiba Rasulullah datang kepada diri kita, kemudian kita dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam Al-Syekh Ali Al-Khawwas, beliau mengatakan, la yasluh, tidak pantas dikatakan sebagai talibul ilm, penuntut ilmu, bagi orang yang menuntut ilmu dan 40 hari setelahnya dia tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sampai belum masuk pondok pesantren 40 hari setelahnya belum mimpi bertemu Nabi, nggak pantas dianggap daripada penuntut ilmu. Kita sudah jenggotan gini, kumisan, ya, rambut wis putih ini. Pernah mimpi bertemu Nabi? Pernah tidak, Pak? Pernah? Pengen? Kalau pengen bermimpi bertemu dengan Nabi, cinta sama Nabinya luar biasa, ojo setengah-setengah, mesti mimpi. Ada orang dia mengaku cinta kepada Nabi, dia itu ingin bermimpi bertemu dengan Nabi. Dia keliling cari seorang guru yang akan mempertemukan dia dengan Rasulullah dalam mimpi. Akhirnya dia ditunjukkan ada seorang guru yang luar biasa, siapapun yang belajar dengan dia pastinya nanti akan bertemu dengan Rasulullah. Subhanallah, belajar dia, masuk belajar, baru 1 minggu dia sudah datang ke kiai. Saya sudah 1 minggu di sini, saya ingin bertemu dengan Nabi. Kata kiainya sih, turung wayai. Tapi tiap hari datang, wah maksa, saya ingin bertemu dengan Rasul, saya ingin bertemu dengan Rasulullah, maksa terus dia. Kata kiainya, sudahlah, kamu malam Jumat ke sini. Kamu ingin bertemu dengan Nabi? Ya, malam Jumat datang ke sini. Hari Jumat diundang. Malam Jumat kiainya ada rutinan, baca acara, ya, bacaan dalailul khairat, wiridan, manaqiban, ya, pokoknya pikiran lah. Setelah selesai hadir itu murid, baca sholawat, baca dzikir semuanya bersama dengan murid-murid yang lain. Murid tadi mau pamit, kata si guru, jangan, kamu malam ini nginep di sini, nggak usah ke pondok, kamu nginep di sini. Baik. Semua orang pada pulang, si murid dikasih makan malam, disediakan makanan, diambilkan oleh guru makanan al-lakham. Lakham itu orang Arab, ya, namanya ikan hiu, tapi diasinkan. Ikan hiu tapi diasin. Pernah makan ikan hiu? Oh, nggak pernah ya? Dimakan ikan hiu mungkin ya.
Kalau ikan hiu memang menakutkan, tapi di Arab biasa itu. Kita kalau malam Jumat makanya ikan hiu, tapi sudah diasinkan, namanya lakham. Itu kalau sudah diasinkan, Pak, Anda makan haus, Anda makan haus. Itu sama kiai disiapkan makan malam apa? Lakham 1 talam, isinya cuman ikan hiu saja. Kata kiainya, kamu makan ini semuanya habiskan. Makan nggak habis, kata kiai, kamu harus habiskan. Kamu ingin mimpi ketemu Nabi nggak? Pengen, habiskan. Makan habis 1 nampan, tambahi lagi 1 nampan, habiskan. Kata dia, lu kiai mau mimpi ketemu Nabi nggak? Mau, habiskan. Habiskan. Habis 2 talam, haus dia, ngos-ngosan. Untung masih muda itu. Kalau sudah tua kena stroke itu, darah tinggi. Mau dikasih ikan asin begitu 2 talam. Subhanallah, setelah selesai makan nggak dikasih minum. Sama kiai nggak dikasih minum. Diambilkan sama kiainya 1 gelas air es, 1 muk begini, sangat dingin sampai embun-embunnya itu keluar semua, dingin sekali. Ditaruh sama kiai agak jauh. Kamu kan haus, ini ada air es, kamu sekarang tidur, jangan sentuh air ini. Kamu sentuh, nggak mimpi Nabi kamu. Kamu ingin mimpi Nabi nggak? Pengen. Awas kamu minum air ini. Taruh air es. Awas, subuh saya bangunin. Baik ya. Air es di depan, ini anak di sini duduk. Sambil linglung gini, ini haus. Mondar mandir ngelirik air es, mondar mandir ngelirik air es. Apa? Sampai dia letih, capek dia, capek. Karena kecapean nggak boleh nyentuh itu air es, tidur, ketiduran. Subuh dibangunin, bangun. Begitu bangun, langsung ditanya sama kiai, gimana? Sudah mimpi Nabi enggak? Kamu enggak minum kan itu air? Enggak. Kamu enggak sentuh kan? Enggak. Gimana? Sudah mimpi Nabi enggak? Diam dia. Kata dia, mboten kiai. Loh, enggak mimpi Nabi kamu? Enggak. Terus apa kamu mimpinya kok enggak mimpi Nabi? Saya itu mimpi air es 1 gelas. Mimpi apa? Air es 1 gelas. Kata kiainya, kalau kamu cinta kepada Nabi seperti cintanya kamu kepada air es pada saat sangat haus, kamu akan bermimpi bertemu dengan Nabi. Awak iki lho Pak, cinta mbek Nabi ku setengah. Giliran sholawatan ono buah lewat lali sholawate. Makanya kita harus mengasah rasa cinta kita kepada Nabi. Ya, memang kita berharap sih bertemu dengan Rasulullah tanpa sesulit itu ya. Tapi ya harus ada usaha dong. Ya kita berharap mudah-mudahan insya Allah kita semuanya, memang kita dirindukan oleh Nabi, insya Allah kita semuanya akan bertemu dengan Rasulullah SAW, akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Rugi kalau orang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam mimpinya, dan itu adalah sebuah kabar gembira buat diri kita. Kadang kita melihat diri kita ini sudah baik, kadang kita melihat diri kita ini sudah taat, tapi kita belum tahu tolak ukur apakah kita benar-benar dekat atau tidak. Kalau Anda sudah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, insya Allah itu adalah pertanda bahwa Anda adalah orang-orang yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
diterima ketaatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Allah tidak melenyapkan wajah Nabi Muhammad SAW. Allah memperlihatkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa radin anna. Nabi Muhammad rela kepada diri kita. Rasulullah SAW tersenyum. Kita buat Nabi Muhammad cinta kepada kita. Kita mencintai Nabi, mudah-mudahan kita dicintai oleh Nabi. Kita mengasihi Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita dikasihi oleh Nabi Muhammad. Kita ingin untuk bertemu daripada wajah Rasulullah SAW walau fil manam, walau marratan wahidah, walaupun satu kali ya Allah, berikan kami ya Allah walaupun satu kali untuk melihat daripada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita sudah pernah melihat wajah Nabi. Apalagi kalau kita di akhir hayat kita yang menuntun daripada kalimat syahadat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma arina wajha nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil yaqadati wa fil manam walau marratan wahidah ya rabbal alamin. Arina wajha nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa radin anna waj'alna qurrata 'ainin li nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasirina li dinihi nasirina li dinihi nasirina li sunnatihi wahfazna ya Allah min jami'il huggad wal hussad wal adhiyat wal baliyat wal asqam wal amrad wal الأوبئة والمعاصي التي تباعدنا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا على ما نواه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون. أن الله يدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة.